Di bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Apa itu BMC? BMC atau Business Model Canvas adalah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. BMC ini digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Mengapa kelompok kami memilih untuk membuka usaha berjualan donat? Menurut kelompok kami, membuka usaha jualan donat itu karena donat sangat laku di pasaran. Donat pun masih termasuk populer di kalangan para masyarakat, baik itu remaja atau sudah lanjut usia. Dan menurut kelompok kami, cara pembuatannya pun cukup simpel dan mudah. Oleh karena itu, kelompok kami memilih untuk berjualan donat. Dan ini adalah bisnis model canvas atau BMC dari kelompok kami. Yang pertama yaitu customer segment atau segmen pelanggan. Segmen pelanggan merujuk pada kelompok individu atau organisasi yang menjadi target utama bisnis untuk produk yang kami tawarkan. Segmen pelanggan untuk produk kami yang pertama yaitu pelanggan lokal. Pelanggan lokal umumnya terkait dengan lokasi geografis tempat bisnis donat beroperasi. Segmen ini mencakup warga lokal yang tinggal di dekat atau di daerah operasional utama bisnis donat. Yang kedua, keluarga. Keluarga seringkali menjadi target utama karena donat dapat dinikmati bersama-sama. Produk donat yang lezat dan variatif dapat menjadi pilihan sempurna untuk sarapan pagi maupun siang ataupun makan malam ringan. Yang ketiga, pekerja. Pekerja merupakan segmen yang mencakup individu yang bekerja profesional atau non-profesional. Mereka seringkali mencari makanan cepat saji yang lezat dan mudah untuk disantap di tengah-tengah hari kerja. Yang keempat, remaja. Remaja seringkali memiliki preferensi yang kuat terhadap makanan ringan dan manis. Mereka seringkali mencari makanan yang trendy dan instagramable. Nah, segmen-segmen pelanggan ini membantu Donuting dalam merencanakan penawaran produk dan strategi pemasaran yang tepat untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi berbagai kelompok konsumen. Yang kedua yaitu value proposition atau proposisi nilai. Proposisi nilai adalah janji yang diberikan oleh sebuah bisnis kepada pelanggan atau janji yang kami berikan kepada pelanggan, yaitu alasan utama mengapa pelanggan tersebut lebih memilih produk kami dibandingkan memilih produk pesaing. Karena satu, kualitas dan kesegaran produk. Kami menawarkan produk donat yang dibuat dari bahan berkualitas tinggi dan segar, dengan rasa dan tekstur yang lebih unggul daripada pesaing. Dua, pilihan beragam. Kami menyediakan donat dengan berbagai macam topping, sehingga bisa disesuaikan dengan selera pembeli. Tiga, desain dan rasa yang unik. Kami menggunakan resep khusus dan teknik pemanggangan inovatif untuk menciptakan produk dengan desain dan rasa yang unik. Empat, kemudahan pembelian dan pengiriman. Kami menyediakan opsi pembelian online dan pengiriman, sehingga pelanggan dapat memperoleh produk donat tanpa harus datang ke toko kami. Nah, proposisi nilai ini bisa memastikan Donuting untuk menawarkan sesuatu yang berbeda dan berkualitas tinggi di pasar donat. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu channel.
channel itu merupakan saluran atau konteks pengguna yang mana dalam jaringan distribusi ini sangatlah penting, karena channel merupakan suatu hal atau suatu penyaluran yang mana jika kita mempunyai suatu bisnis, seperti halnya bisnis saya ini yaitu bisnis donat, yang mana jika kita membuat membuat produksi donat, kita kan pasti memerlukan channel. Nah, yang mana channel ini kan sangat penting di dalam hal salah satunya itu distribusi. Jika channel kita berjalan dengan baik dan lancar, biasanya ini suatu produk kita itu kan akan berjalan dengan lancar begitu. Banyak suatu perdagangan atau suatu usaha tidak memiliki channel itu ada beberapa usaha yang bangkrut. Jadi salah satu hal penting utama dalam bisnis itu adalah channel, yang mana saluran atau channel ini yaitu sebagai penyalur antara produksi kepada konsumen. Nah, channel di sini biasanya seperti agen atau perusahaan yang membuat atau menjualkan suatu produk kita tersebut. Nah, channel di sini yang dapat memperjualbelikan suatu barang kita kepada seorang pelanggan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang customer relationship, yang mana customer relationship ini yaitu hubungan antara seorang penjual dengan pelanggan. Nah, hubungan antara seorang penjual dan pelanggan ini sangatlah penting bagi seorang pedagang atau penjual, seperti halnya dengan saya sendiri itu dengan penjual donat, yang mana kita harus membuat adonan donat atau produksi donat kita itu yang seenak-enaknya gitu. Kan seorang pelanggan itu akan kembali membeli lagi kue tersebut jika kue itu kan enak gitu. Nggak mungkin seseorang beli produk kita tetapi kita itu produksinya tidak enak. Nah, nggak mungkin. Hubungan antara pelanggan di sini sangatlah penting, yang mana kita harus membuat hubungan dengan pelanggan dengan jangka panjang dan membuat pelanggan tersebut nyaman terhadap pelayanan kita, tempat, harga. Nah, harga di sini juga sangat berpengaruh. Jika harga di sini tinggi tapi kualitas tidak baik, itu sangat merugikan seorang pelanggan, karena kebanyakan pelanggan itu kan mencari mencari harga yang murah tapi kualitas yang bagus, kebanyakan begitu. Demikian dari saya, terima kasih. Dalam bisnis model kanvas atau biasa disebut BMC, revenue streams atau aliran pendapatan merupakan bagian yang sangat penting, karena disinilah diuraikan bagaimana kalian akan memperoleh pendapatan untuk operasi bisnis. Dengan mengetahui ini, Resourcast dapat dimanfaatkan dengan maksimal dan skema pendapatan bisnis kalian akan menjadi lebih jelas. Nah, di sini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu penjualan produk donat, yang kedua perkiriman dan pesanan online, dan yang terakhir kemitraan dengan berbagai pihak. Nah, dalam menetapkan aliran pendapatan, penting untuk memahami segmen pelanggan dan nilai tawaran yang diberikan agar bisnis dapat menciptakan strategi pendapatan yang efektif dan berkelanjutan. Dalam bisnis model kanvas atau biasa disebut BMC, key resources atau sumber daya utama, yaitu aset yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis dan menyampaikan proposisi nilai kepada pelanggan. Nah, beberapa kategori utama dari sumber daya ini yaitu yang pertama fisikal atau aset fisik seperti gedung, mesin, dan peralatan. Yang kedua intelektual.
yaitu merek, paten, hak cipta, dan pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Dan yang ketiga, manusia sebagai keterampilan, pengalaman, dan kemampuan tim dan karyawan. Dan yang keempat yaitu keuangan, modal, investasi, dan sumber daya keuangan lainnya. Sumber daya ini mendukung penawaran nilai, saluran distribusi, hubungan pelanggan, dan struktur biaya dalam model bisnis. Baik, selanjutnya yaitu poin ketujuh yaitu key activities. Nah, itu aktivitas utama yang dilakukan di bisnis. Ada 3 poin. Yang pertama yaitu ada pembelian bahan produk. Nah, pembelian bahan produk ini sangat penting karena kita harus punya bahan-bahan yang cukup buat produksi bisnis kita. Yang kedua ada pembuatan serta pengemasan produk. Nah, setelah bahan-bahan itu ada, kita harus mengolah produk itu menjadi produk siap jadi dan siap untuk dijual. Yang ketiga ada penjualan produk. Nah, setelah produk itu jadi, kita harus menjual produk itu langsung ke tangan konsumen ataupun ke agen-agen grosir yang lain. Yang kedelapan ada key partnership, yaitu tentang siapa saja yang kita butuhkan di bisnis kita. Yang pertama ada supplier bahan baku. Nah, ini yang menyuplai bahan baku kita buat produksi seperti gula, tepung, dan lain-lainnya. Tanpa mereka itu produksi kita itu tidak akan berjalan dengan lancar. Yang kedua ada pemilik toko atau agen grosir. Nah, itu yang buat kita bisa mendistribusikan produk kita. Mereka itu bisa jadi channel penjualan yang membuat produk kita dijual plus dikemas rapi. Nah, yang terakhir itu ada cost struktur atau pengeluaran biaya. Nah, ini ngebantu kita buat mengetahui pengeluaran apa saja yang dilakukan di bisnis donat agar bisnis itu berjalan dengan lancar. Ada 4 komponen yang bisa dibahas. Yang pertama ada biaya bahan baku. Nah, biasanya biaya bahan baku ini mencakup semua bahan untuk membuat donat, seperti gula, tepung, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada biaya operasional. Nah, ini mencakup semua biaya pengeluaran yang dilakukan di bisnis, seperti sewa tempat, listrik, dan lain-lain. Yang ketiga ada biaya pemasaran dan promosi. Nah, agar produk kita itu dikenal masyarakat kan tentunya kan kita harus mempromosikan produk kita. Nah, itu ada biaya promosi seperti membuat brosur, terus iklan-iklan media sosial, dan lain sebagainya. Yang keempat ada biaya produksi dan pemeliharaan. Nah, sini kita itu berbicara tentang biaya produksi donat secara keseluruhan, mulai dari tenaga kerja karyawan dan seperti alat-alat mesin seperti mixer, oven, dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan emot itu, Ibnu jangan emot, diam.